Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga, sekompleks, sekampung yo. Balik mana yang aku Icang, obat batuk ibu dan anak seperti biasa sesuai salah satu requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalur film bergenre horor misteri drama, yaitu Radius tahun 2017. Kemarin udah plot twist kamar ajaib ya kan. Nah yang ini gak kalah keren plot twistnya sih lur. Buat kalian yang belum pernah lihat, kalau bisa nebak plot twistnya keren ente beneran. Radius bercerita tentang seorang pria yang mengalami amnesia setelah kecelakaan dan tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan mengerikan di mana makhluk hidup yang berdekatan dengannya langsung tewas seketika tanpa menyentuh sedikit pun. Sebelum pantun, buat kalian yang doyan berselancar di internet, ada aplikasi VPN terbaik dengan banyak keunggulan yaitu Surfshark. Privasi dan data kalian akan tetap terlindungi karena informasi akan transkripsi. Ya buat para lelaki pasti paham lah. Mau nonton film-film yang diblok sama Netflix? Gampang lur, misalnya ini ya, nih Spider-Man Far From Home di Indonesia nggak ada nih lur. Tapi dengan mengganti lokasi ke negara Kanada turun tuh dengan menggunakan Surfshark. Lalu kalian refresh Netflixnya, nah udah muncul dan bisa kalian lihat. Begitu pula dengan film Venom dan Iron Man yang nggak ada di Netflix Indonesia. Dengan mengganti lokasi kalian juga bisa belanja online lebih murah, VPN teraman, tercepat, banyak fitur, sangat mudah, dan ada jaminan garansi 30 hari. Kan kurang apa coba? Masih belum yakin? Klik link di deskripsi atau di komen dan gunakan kode promo album film lur, supaya kalian bisa dapat diskon 83%. Juga tambahan bebas penggunaan selama 3 bulan. Oke, langsung gas kita ke pantun aja lur. Ronaldo rivali Messi, monggo sekejaken. Hey there, you guys all right? Yeah, we're fine. Just The truck's been found right down by... Di suatu malam, seorang pria mengalami kecelakaan tunggal. Setelah berjalan kaki tanpa arah, dia pun meminta tumpangan ke mobil yang kebetulan lewat. Tapi tiba-tiba mobil tersebut malah oleng ke pinggir dan ternyata supirnya telah meninggal dengan bola matanya yang berwarna putih. Padahal tadi mbak-mbaknya sempat ngasih isen ke kanan kan lur, berarti barusan almarhumah masih hidup ya kan? Pria ini pun melapor kejadian tersebut ke polisi. Tapi ketika ditanya siapa namanya, loh kok nggak ingat, karena ternyata dia amnesia dan tidak bisa mengingat apapun. Untungnya dia masih membawa dompet dan melihat KTP-nya yang ternyata namanya adalah Liam. Masih kebingungan dengan semua itu, tiba-tiba seekor burung gagak mati dan jatuh di atas mobil. Liam pun mulai panik dan berlari ke KFC di dekat sana. Tapi anehnya semua orang di dalamnya telah meninggal secara mendadak dengan kondisi yang sama persis seperti wanita tadi, yaitu bola matanya berubah menjadi putih. Liam pun beranggapan ada semacam penyakit di udara. Lalu dia langsung menyobek lengan bajunya untuk digunakan sebagai masker. Dan inilah Radius. Berbekal peta yang ditemukan di KFC tadi, Liam berjalan cukup jauh menuju alamat di KTP-nya. Sesampainya di sana tidak ada seorang pun di dalam rumah, dan dari pesan suara teleponnya Liam tahu jika itu adalah rumahnya. Lalu tiba-tiba sekilas dia teringat memorinya yang sedang berada di sebuah danau. Setelah itu Liam melihat berita penyelidikan TKP yang terjadi di KFC tadi, tapi polisi harus menunggu hasil otopsi untuk mengetahui kematian aneh tersebut berasal dari mana. Apakah mungkin itu semua disebabkan oleh udara yang terkontaminasi penyakit? Liam pun langsung menutup semua lubang di rumahnya dan memperingatkan seorang petani di luar rumahnya untuk segera pulang. Tapi karena petani tersebut nggak kelihatan tulisannya Liam, dia datang mendekatinya dan yang terjadi, Liam pun semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya dia mendengar berita salah seorang pegawai KFC yang selamat karena dia datang terlambat. Berarti penyebabnya bukan udara ya kan? Merasa ada yang janggal karena orang-orang mati selalu berada di sekitarnya, Liam pun mencoba mendekati seekor gagak. Sampai akhirnya ternyata dugaan Liam bener lur, sebuah makhluk hidup bernyawa akan meninggal mendadak jika berada di dekatnya. Liam pun langsung membawa pasokan makanan dan barang-barang yang dibutuhkan, lalu mengurung diri di gudang belakang rumahnya dengan memasang tali yang jaraknya sesuai dengan bangkai gagak tadi agar mencegah korban jiwa lebih banyak lagi.
Malam harinya dua polisi datang ke rumah Liam karena menemukan mobilnya yang kecelakaan. Sebut saja Pak Yanto dan Bu Yati. Liam yang habis pipis dan melihat mereka terus berusaha menjaga jarak. Karena nggak ada jawaban, Pak Yanto pun memeriksa ke dalam rumah. Sedangkan Bu Yati ngecek ke sekeliling rumah dan malah mendekat ke arah Liam. Seret, tambah lama tambah dekat, untungnya tiba-tiba banyak burung merpati yang tewas berjatuhan. Melihat kejanggalan tersebut, mereka berdua pun langsung pergi dari sana. Tim, we got a situation over here. Setelah Liam bermimpi saat kecelakaan mobil, dia terbangun dan melihat seorang wanita yang mencari dirinya di luar gudang. Liam pun memperingatkannya untuk menjauh, tapi dia terus mendekat bahkan mengetuk pintu gudangnya. Itu artinya wanita tersebut tidak terpengaruh seperti makhluk hidup yang lainnya. Sama seperti Liam, wanita ini juga mengalami amnesia total dan tidak bisa mengingat apapun, kecuali saat sedang bersama Liam di mobilnya yang kecelakaan. Dia mengetahui alamat rumah Liam dari polisi, dan sayangnya wanita ini tidak tahu namanya karena tidak membawa identitasnya. I don't know who I am, and I don't remember anything either. I was in your truck. We had an accident. Karena masih belum ingat siapa namanya, wanita ini dipanggil Jane Doe atau sebutan wanita tanpa identitas di Amerika. Jane pun mengecek rumah Liam untuk mencari petunjuk siapa dirinya. Tapi Liam yakin Jane tidak tinggal bersamanya karena nggak ada satupun baju cewek di sana. Tak lama kemudian, kilasan memori Liam muncul kembali ketika Jane masuk ke dalam mobilnya dan terlihat tulisan jembatan Smithburg Oakdale di pagar sebelah mobilnya. Liam pun mencari lokasi jembatan tersebut di peta dan mereka langsung pergi ke sana untuk mencari petunjuk. Beberapa kali mereka papasan dengan mobil, tapi anehnya sekarang orang-orang di dalamnya baik-baik saja dan Liam masih belum memberitahu Jane apa yang terjadi di dalam dirinya. Sesampainya di jembatan tersebut, tidak ada petunjuk apapun yang ditemukan dan mereka juga nggak ingat apa yang sudah dilakukan di sana. Sampai akhirnya Jane teringat dia pernah membuang kertas di jembatan tersebut saat bersama Liam. It's too late for that. You can't stay here. Meskipun begitu, Jane belum bisa menggambarkan dengan jelas kertas itu berisi apa. Dan mereka akhirnya memutuskan pergi ke lokasi kecelakaan untuk mencari petunjuk lainnya. Saat dalam perjalanan, terdengar berita yang menyiarkan bahwa kematian bukan karena udara, melainkan sebuah serangan misterius dari manusia. Maka dari itu polisi akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memburu pelakunya. Lalu sesampainya di lokasi kecelakaan, mereka melihat adanya kejanggalan yang sangat-sangat aneh, yaitu sebuah lingkaran hitam sempurna yang bukan disebabkan oleh api karena nggak ada bekas-bekas angusnya pas dipegang gitu lho, tahu kan ya kan? Dan tiba-tiba Liam kembali teringat apa yang terjadi saat mereka kecelakaan. Liam pun akhirnya menceritakan ke Jane apa yang terjadi dengan dirinya. Entah bagaimana kecelakaan tersebut memberikannya kekuatan aneh yang bisa membunuh orang-orang di dekatnya secara instan. Liam juga mengaku dirinya lah penyebab kematian orang-orang yang baru-baru ini terjadi. Tapi sekarang dia yakin kekuatannya telah menghilang karena mobil-mobil yang papasan sebelumnya baik-baik saja. Liam berpikiran Jane juga mengalami keanehan di dalam tubuhnya karena diingatannya Jane berada di dalam lingkaran hitam tersebut. Tapi jelas Jane mulai ketakutan dan pergi dari sana. Liam pun berusaha menahannya karena dia masih butuh bantuan Jane. Lalu tak lama kemudian, Bu Yati kebetulan lewat dan mendatangi Liam yang selama ini dicari-cari oleh polisi. Aman, tidak terjadi apa-apa ya kan? Tapi ketika Jane terus berjalan menjauhi Liam, tiba-tiba... Hey there, you guys all right? Yeah, we're fine. Just A truck's been found right down by... Jane, wait! Stop! Look, you're not gonna die. Melihat itu Jane pun sangat kebingungan dan Liam mengajaknya pergi dari sana ke tempat yang aman. Ironisnya, Bu Yati meninggal saat HP-nya masih tersambung dengan anaknya. Aduh, miris ini. Setelah mereka pergi dan menemukan seekor embek, Liam pun meminta Jane pergi menjauh darinya agar Jane bisa lihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. What are we doing here? Walk that way. Liam berkesimpulan bahwa Jane bisa menetralkan kekuatannya selama dia berada di dekatnya Liam. Lalu mereka pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Liam. Siapa tahu apa yang ada di dalam diri Liam bisa dites dan dianalisa ya kan. Biar aman mereka akan beralasan Liam amnesia dan mencari rumah sakit yang agak jauh agar tidak terdeteksi oleh polisi di sana.
Sesampainya di rumah sakit, dokter mulai memeriksa Liam dan lanjut diperiksa ke CT scan, tapi tidak ditemukan gejala apapun pada dirinya. Lalu mereka melihat berita di TV, di mana Liam ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang menjadi buronan polisi. Karena anak almarhumah Bu Yati mendengar percakapan ibunya dengan Liam, dan juga ditemukan jasad petani di dekat rumahnya Liam. Tapi ketika mereka akan pergi dari sana, sudah ada beberapa polisi di rumah sakit tersebut yang mencari keberadaan Liam. Liam sempat ingin memberitahu apa yang terjadi ke polisi agar bisa dibantu, tapi Jane ingin mereka tetap kabur karena pasti nggak ada yang namanya dibantu-bantu, yang ada mereka bakalan dipisah dan semua polisi pasti akan mati. Mereka pun akan kabur masuk ke dalam lift dan untungnya polisi kalah cepat. Tapi di sana Jane melihat banyak poster orang hilang dan dia teringat kertas yang dibuang saat itu adalah kertas selebaran dirinya yang telah menghilang. Gara-gara masih ngelamun, Jane ketinggalan masuk lift dan terpisah dengan Liam. Wah, bisa koits rumah sakit lur. Jane pun langsung buru-buru turun ke lantai dasar. Alhamdulillahnya mereka berhasil lolos dan bermalam di sebuah tempat kosong. Lalu saat tidur, Liam kembali bermimpi tentang kecelakaan tersebut. Keesokan paginya, dari radio Jane mendengar updatean berita tentang pengejaran Liam, di mana identitas Jane juga sudah teridentifikasi, yang ternyata dia bernama Rose, istri dari Sam Derwood. Rose pun memberitahu berita tersebut dan berencana menemui suaminya Sam demi mencari petunjuk. Tapi Liam ingin Rose pergi sendiri dan dia akan menunggu di hutan untuk menghindari adanya korban jiwa lagi. Tapi Rose memaksa Liam menemaninya karena bisa saja Sam adalah penyebab dirinya masuk ke selebaran orang hilang. Liam, I need you. He's the reason I went missing. I could be running away from him for all we know. Mereka pun akhirnya pergi ke toko Sam dengan mengikuti alamat tokonya di iklan koran yang mereka temukan. Sesampainya di sana, Sam pun sangat senang melihat istrinya kembali. Tapi ketika dia tahu ada Liam yang sedang diburu polisi, mulai jiper ya kan. Untungnya Rose bisa menenangkan dan meyakinkannya untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu mereka mencari tempat aman dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Jelas awalnya Sam gak percaya omong kosong tersebut dan menganggap Liam adalah psikopat yang telah mencuci otak istrinya. Sampai akhirnya Liam membuktikan kekuatan mengerikannya dengan mendekati 2 ekor merpati. And this is crazy bullshit. I mean, who the fuck are you anyway? Rose, I don't believe for a second that you don't remember who I am. Hey. Can we trust you? Holy shit. Sam pun akhirnya percaya dengan Rose dan membawa mereka sembunyi di gudang tokonya. Karena mereka masih menjadi buronan, Sam pun akan membantu mencarikan seorang ilmuwan agar bisa memeriksa kekuatan mereka. Untuk menghilangkan jejak, mobil Liam harus disingkirkan. Maka dari itu Sam akan menghancurkan mobilnya di tempat rongsokan milik temannya. Di gudang itu, mereka menemukan selebaran Rose yang dinyatakan hilang. Tapi anehnya nama yang tertera adalah Lily. Lalu tak lama kemudian Sam pun datang dan menjelaskan jika yang ada di selebaran itu adalah saudari kembarnya Rose. Sam pun ngajak ngobrol Rose empat mata lalu memberitahu jika kembarannya Lily sudah menghilang selama setahun. Sejak saat itulah Rose menjadi sangat putus asa dan depresi karena polisi tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Dia mulai menempelkan selebaran pencarian Lily di mana-mana, nggak pernah masuk kerja dan jadi sering berantem sama Sam. Sampai puncaknya minggu lalu mereka bertengkar hebat dan Rose pergi dari rumah. Lalu tiba-tiba Rose kembali teringat memorinya, di mana saat itu saking depresinya dia berniat bunuh diri di jembatan. Tapi tiba-tiba Liam yang melihatnya datang dan mencoba menghentikan Rose. You know there's better ways to die. I just miss her so much. Your name? Just go! Come on. Look, we can go anywhere you want. You can't stay here. My name's Liam. Rose. Setelah itu Sam balik ke rumah ngambil makanan dan Rose pun memberitahu Liam tentang ingatannya barusan. Lalu saat Sam kembali lah kok lihat Rose yang ketiduran di pahanya Liam ya kan. Sam pun meminta Liam tidur di luar. Dia sangat marah dan cemburu melihat kedekatan Rose dengan Liam. Tapi ironisnya jelas Rose tidak bisa bersikap seperti dahulu karena dia nggak tahu sama sekali tentang Sam. Dengan berat hati Sam pun berusaha menyabarkan hatinya.
Christ, Rose, what the hell has happened to you? I don't know you. Sementara itu, Liam gak sengaja lihat foto danau di toko Sam dan dia kembali teringat memorinya. Ternyata malam itu Rose akan dibawa ke pondok miliknya yang berada di dekat danau jauh dari keramaian dan bisa menenangkan pikirannya Rose. To go up there once in a while, clear my head. I have a place up north. Sounds nice. Setelah mengetahui perkiraan lokasi pondok miliknya, keesokan paginya Liam berniat pergi ke sana berdua dengan Rose agar bisa lebih aman. Sedangkan Sam dimintai tolong tetap berada di toko untuk menjelaskan apa yang terjadi ke para ilmuwan. Lo jelas sebagai seorang suami Sam gak terima ya kan? Dia tetap ngotot akan ikut ke pondok tersebut dan pergi meninggalkan mereka untuk menenangkan diri. Lalu Rose menemukan catatan milik Sam yang berisi bagaimana mereka bertemu dan apa yang disukai oleh Rose. Rose pun berterima kasih kepada Sam karena sudah berusaha memulihkan ingatannya. Setelah beberapa jam berlalu, terlihat Sam yang sedang berpikir keras lalu tiba-tiba meminta Rose dan Liam pergi dari sana. Karena ternyata Sam sudah menelpon polisi berharap mereka berdua mendapatkan pertolongan. Gimana sih Sam? Sam yang ada malah ditangkap dan mereka akhirnya dipisah ya kan? Sam pun sadar dengan kesalahannya, tapi sayang polisi sudah terlanjur datang. Lalu Sam pun ditangkap dari pintu belakang, sedangkan mereka berdua yang mau kabur lewat pintu depan, ternyata sudah ada polisi yang berjaga dan akhirnya mereka juga ditangkap. Meskipun sudah diperingatkan untuk tidak memisahkan mereka, tapi polisi bodoh amat ngomong apa sih kamu ini? Sini kamu sini. Digeret sampai akhirnya. Liam pun sangat merasa bersalah dengan kematian mereka semua. Setelah itu Sam melepaskan borgol Liam dan Rose dengan kunci almarhum Pak Polisi. Sam yang sekarang sudah mengerti kondisinya mengizinkan mereka kabur dari sana. Meskipun Rose memintanya ikut, tapi Sam akan tetap berada di sana untuk bersaksi ke polisi bahwa semua itu bukanlah perbuatan mereka berdua. Just go. Thank you. But to make them understand, none of this was your fault. Di jalan menuju ke pondok, mereka melipir dulu ke Indomaret Pertamina dan melihat berita di TV tentang suatu energi kosmik dari atmosfer yang menyambar ke area pesisir timur Amerika Serikat dan menyebabkan gangguan di satelit komunikasi. Liam pun sangat yakin sambaran kosmik itulah yang menyebabkan mereka berdua memiliki kekuatan ajaib. Ketika perjalanan dilanjutkan kembali, terlihat sebuah mobil yang mengikuti mereka. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka pun sampai di pondok Liam yang ternyata memang di dekat danau dan jauh dari keramaian. Setelah bermalam di sana, keesokan paginya Liam yang galau mengatakan bisa jadi kekuatan mereka tidak bisa disembuhkan oleh ilmuwan sekalipun. Itu artinya Rose juga harus terus bersamanya entah sampai kapan. Aku nggak peduli Liam, kata Rose. Kan mulai baper. Setelah itu Liam pergi ke danau untuk mengingat-ingat apa yang selama ini dia lakukan di sana. Sedangkan Rose yang mau nyalain api, malah nemu sebuah figura di perapian. Di mana figura tersebut berisi sebuah buku yang telah disembunyikan dan ternyata buku tersebut dipenuhi oleh selebaran-selebaran wanita yang telah menghilang. Juga cerita di sebelahnya bagaimana mereka tewas, termasuk foto saudari kembarnya Rose yaitu Lily dan betapa terkejutnya Rose melihat namanya ada di lembar berikutnya. Itu artinya dia akan menjadi target Liam yang selanjutnya. Di saat yang bersamaan, Liam yang berada di tengah danau dengan perahunya teringat dengan siapa dia sebenarnya. Mereka berdua pun akhirnya sadar jika Liam adalah seorang psikopat pembunuh berantai yang doyan membunuh wanita-wanita di kota itu. Rose pun teringat malam itu saat akan dibawa ke pondok, di mana Liam mengatakan sesuatu yang sangat janggal. Bilangnya kayak gini nih Lur, pasti sulit ya kehilangan saudari kembar. Padahal Rose belum memberitahu hal tersebut. Rose pun mulai ketakutan dan minta mereka mampir beli kopi. Tapi tiba-tiba Liam akan membiusnya dan Rose berhasil menahannya sampai mobil tersebut kecelakaan. Lalu tak lama kemudian petir kosmik pun menyambar mereka berdua. Must be hard losing a sister. Do you think maybe we could stop for coffee? Oh, you think you're gonna stop me? You're never gonna find her!
Liam pun sangat syok sampai muntah mengetahui dirinya adalah psikopat. Lalu tiba-tiba Rose datang menodongnya dengan shotgun yang ditemukan di pondok. Liam pun pasrah tanpa perlawanan, tapi Rose yang hatinya tercabik-cabik tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena Rose memiliki perasaan ke sosok Liam yang sekarang, tapi di satu sisi saudari kembarnya telah dibunuh oleh Liam yang dahulu. Lalu Rose meminta Liam menunjukkan di mana Lily dan korban-korban lainnya dibuang yang ternyata ada di dasar danau. No. Get on your fucking knees! Get on your knees! You sick piece of shit! Fuck! Get her! Fuck up! Go get her! Keep going. Bagaimanapun Rose nggak tega membunuh Liam dan menodongnya kembali ke pondok. Tapi tiba-tiba orang yang mengikuti dari pom bensin memanggil teman-temannya dan akan membunuh mereka. Liam pun melawan dan berlari menjauh dari Rose. Tapi dua orang langsung mengejar dan menodongnya. Perlahan-lahan Liam berjalan semakin jauh untuk membunuh dua orang tersebut. Lalu yang terjadi... Stop! Stop! No! Up. Come on, come here. No! Hey! Rose yang tertembak dan kehilangan banyak darah langsung dilarikan ke rumah sakit. Karena rasa bersalah sudah membunuh banyak orang dan agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan, Liam pun memutuskan menyelesaikan hidupnya dengan menembak dirinya sendiri. Tepat ketika Rose dibawa ke ruang UGD. Where is he? Abuyar langit, bisakah kau turunkan rumah uang 1 triliun dan jodoh? Anti-mainstream si film satu ini lor. Premis kekuatan ajaibnya jadi plot sampingan dengan cerita misteri ala-ala detektif. Dan plot twistnya itu gila sih, sedep banget lor. Dua tokoh utama ternyata memiliki hubungan terselubung dan bikin geleng-geleng kepala. Sama kayak di film Oldboy ya kan. Udah pada lihat belum ente? Nih klik di atas ini nih kalau belum nih. Mana ada kesambar petir bisa punya kekuatan gini. Tapi coba bisa kali ya. Langit. Iya maaf kerja sholat ya, mintanya ke Tuhan ya maaf. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan Zeno untuk menjadi psikopat kriminal. Baca yes untuk Lisu Kredi boy ini. Assalamualaikum lor.